diubahlah perkuliahannya itu, materi perkuliahannya, penekanannya tidak lagi kepada detail matematiknya, tetapi lebih bersifat praktis. Jadi tetap kita menerapkan matematik untuk membuat model utamanya, lalu dapat ekspresi matematik tertentu yang dapat dipecahkan dengan bantuan software, ya. Nah, softwarenya bisa macam-macam, apakah mau pakai MATLAB atau pakai bahkan yang sederhana pakai Excel, terserah, ya. Mau yang lebih canggih lagi dibikin dalam bentuk program, tapi kalau untuk menghitung satu kasus saja kan rugi bikin program, ya. Jadi silakan nanti mahasiswa itu menentukan sendiri mereka itu lebih nyaman dengan software apa, ya. Walaupun demikian, untuk kebersamaan di perkuliahan, maka di perkuliahan ini software yang banyak dipakai nanti adalah MATLAB atau clone-nya. Jadi artinya program yang sejenisnya gitu, ya. Misalnya Octave, oke, dan sejenisnya, ya, semacam itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, untuk semester ini perkuliahannya, kalau semester lalu atau tahun lalu itu kami menggunakan MS Teams, ya. Nah, di situ dibuat Teams-nya sendiri, lalu kita menggunakan fasilitas yang ada di situ semuanya, jadi udah di MS Teams. Nah, tapi kelihatannya ke depannya ini ITB akan mengalihkan perkuliahan-perkuliahan itu ke EduNext, ya. EduNext tentu aja sesuatu yang baru, bukan buat Anda saja, buat saya juga baru, memang sistemnya sistem yang baru. Jadi tentu saja di situ masih banyak keterbatasan, mungkin juga kelemahan-kelemahan lain juga masih ada di dalamnya, ya. Mungkin kita belum tahu juga gitu, ya, kan kita baru perkenalan dengan EduNext-nya itu. Nah, jadi ini sekarang perkuliahan untuk penyampaian materi, pengumuman, komunikasi utamanya kita akan gunakan EduNext, karena untuk sebatas penyebaran materi perkuliahan itu cukup memadai menurut pengamatan saya, ya, dengan EduNext itu. Tetapi untuk perkuliahan, sesi-sesi kelas macam pagi ini, itu saya sedang mencari optimasinya kemana gitu, ya. Di EduNext disediakan fasilitas by default oleh sistemnya sendiri, mereka menyediakan MS Teams yang di bagian atasnya, kalau Anda masuk ke EduNext, masuk ke web kelas ini MS 5121, di bagian atasnya itu ada link untuk ke MS Teams. Cuman MS Teams yang digunakan di situ adalah MS Teams yang dibuat oleh sistem. Nah, oleh sistem artinya oleh EduNext sendiri. Nah, saya kurang nyaman dengan itu karena kebebasan saya untuk mengontrol sangat terbatas di situ. Jadi saya membuka jalur di MS Teams yang saya punya, yang bisa diakses melalui account Office saya gitu. Nah, linknya itu saya taruh di dua tempat. Yang pertama adalah di CX, ya, mungkin beberapa dari Anda, sebagian besar mungkin masuk dari sana. Di samping itu juga saya menambahkan link khusus ke web kelas ini. Sebentar, ada yang mau masuk kok nggak otomatis, ya. Di web kelas ini juga saya berikan link gitu, ya. Nah, jadi artinya dengan kata lain sekarang posisinya di EduNext itu ada dua link ke ruang meeting di MS Teams. Yang satu yang dibuat oleh sistem, lalu yang kedua yang dibuat oleh saya. Nah, saya dalam hal ini Anda kalau masuk ke kuliah harus menggunakan yang dibuat oleh saya. Kalau Anda masuk dari yang dibuat oleh sistem,
itu maka tidak sampai ke ruang yang ini, tapi ke ruang yang lain, ya. Jadi pastikan Anda jangan salah pencet kalau masuk dari EduNext, ya. Namun demikian kalau mau pasti ya Anda masuk dari CX, Academic ATB ACID. Oke, sampai sini dulu saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau beri komentar tentang apa, khususnya tentang perkuliahan linknya. Saya mau tanya, Pak. Maaf, Victoriano, Ya, Pak. nggak gitu jelas. Saya mau tanya, jadi Ya. untuk kelas ini apakah tidak ada grup yang di Teams-nya itu ya, Pak, yang Di bisa... Teams-nya, ya, di Teams-nya saya tidak buat khusus, ya. Karena apa? Untuk penyebaran materi dan lain-lain itu saya salurkan lewat EduNext. Karena kedepannya nanti sistemnya akan di EduNext. Daripada saya nanti memindah-mindahkan lagi, maka saya mau membangun sistem di EduNext gitu, ya. Namun untuk perkuliahan kita pakai MS Teams yang ada di Office ITB, gitu, ya. Nah, linknya yang saya taruh di sana. Lalu Pak, untuk rekaman bagaimana ya Pak kira-kira? Rekaman kuliah. Makanya kalau di sini kan kita bisa nyalakan rekaman. Oh ya, untung Anda ingatkan. Ini mestinya kita bisa rekam nih. Sebentar, ada di recording. Oke, terima kasih Anda ingatkan saya juga tuh. Ya, itu salah satu alasan kenapa saya pakai MS Teams, karena memungkinkan untuk direkam. Nah, jadi kembali ya tentang rekaman itu, nanti hasil rekamannya saya akan taruh di EduNext juga gitu. Jadi nanti ada satu bagian sendiri ya yang berisi rekaman-rekaman perkuliahan gitu. Tapi masuknya nanti akan ada tambahan. Kalau sekarang kan masih relatif kosong ya EduNext-nya. Nanti ada tambahan, saya bikin bagian-bagian ya sesuai dengan aktivitas. Nanti misalnya sekarang ini kan kita introduction ya. Nanti ada bagian sendiri tentang introduction dan kuliah pertama lah intinya ya. Nah itu nanti hasil rekaman kuliah hari ini nanti saya taruh di sana gitu. Oke. Terjawab ya. Panggilannya apa? Victor apa Victor, Jonathan? Pak. Victor, Pak. Victor ya. Oke. Yang lain ada yang bertanya? Nggak ada. Udah jelas ya yang lain? Nah, jelas, saya Pak. Juga ya silakan. Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Saya juga mau dapat informasi ya mengenai akses ke MS Teams. Pertama, seberapa familiar Anda dengan MS Teams? Siapa yang mungkin supaya lebih gampang Anda menjawabnya, siapa yang masih ada kesukaran misalnya untuk berkomunikasi dalam pada saat sesi-sesi kelas gini dengan MS Teams? Misalnya mau mengajukan pertanyaan, lalu di sini kan ada Anda bisa angkat tangan gitu ya, kasih respons. Nah itu siapa yang belum familiar dengan itu? Silakan angkat tangan. Pertanyaan saya salah ya. Mestinya saya tanya siapa yang sudah familiar dengan itu, angkat tangan. Oh, baru satu yang familiar. Oh, masih ada yang belum ketemu. Saya tunggu. Silahkan dicari di bagian atas kalau yang belum ketemu caranya. Oke. Semua udah tahu ya, bagus. Oh, ya, masih ada satu yang belum tahu. Oke, jadi saya nggak usah jelaskan. Jadi nanti kalau Anda mau bertanya bisa Anda angkat tangan. Tapi ya terima kasih, Anda boleh turunkan lagi tangannya.
Ya, jadi Anda bisa angkat tangan, tapi ada kemungkinan pada saat saya menerangkan, saya belum tentu di komputer saya belum tentu saya buka di MS Teams-nya, ya. Terutama pada saat saya menjelaskan, ya, saya itu buka pakai aplikasi lain nanti untuk memberikan kamera yang menayangkan tulisan saya, ya. Nah, media saya menulis, katakan menjelaskan sesuatu atau menulis soal, itu saya menggunakan kamera. Lalu sebentar, saya set dulu ya. Nah, saya menggunakan kamera sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan, Pak. Sebentar, saya belum nyalakan kameranya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, contohnya semacam itu, ya. Nah, jadi saya bisa tunjukkan slide, kemungkinan juga saya bisa menulis, ya, dan lain-lain. Itu dengan bantuan software yang lain. Nah, pada saat itu saya tidak bisa melihat misalnya Anda tangan itu saya nggak bisa lihat gitu, ya. Nah, seperti ini misalnya saya ganti ini ke kamera, ya. Kalau tadi itu kan ke file, ya. Nah, jadi pada saat saya menerangkan seperti itu mungkin saya tidak tahu, maka jangan segan-segan Anda interrupt melalui suara, ya. Nyalakan mic-nya, ya. Nah, siapa yang sudah tahu cara menyalakan mic dan mematikan mic gimana? Selain pakai tombol. Kalau misalnya lagi posisi mute, coba testing. Iya, Pak. Apa memencet tombolnya kalau mau cara cepat? Karena kan pada umumnya pada saat Anda mendengarkan seperti ini kan posisinya mute. Artinya mic-nya ditutup kan? Nah, gimana cara cepat? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Ada shortcutnya, Pak. CTRL Shift M, Pak. Pencet apa? CTRL Shift M. Sebenarnya ada cara yang gampang, Anda pencet spacebar kalau pakai komputer ya. Nah, kalau pakai handphone saya nggak tahu nih. Kalau pakai komputer Anda bisa langsung aja pencet spacebar, nanti dia akan membuka mic selama spacebarnya Anda pencet. Gitu ya. Jadi kalau mau ngomong hanya sedikit, mungkin itu paling nyaman sih menurut pengamatan saya daripada Anda pencet tombol yang gambar mic-nya itu ya. Nah, itu silahkan kalau mau nyoba ya. Nah, tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah yang pentingnya Anda jangan segan-segan untuk bertanya, ya, atau menginterrupt. Misalnya ada yang belum jelas. Nah, seringkali juga ada lagging ya. Misalnya saya menjelaskan, ini kebenaran lancar ya. Kadang-kadang nggak tahu di tempat Anda lancar nggak nih kamera saya saat ini. Lancar, Pak. Masih lancar. Lancar di saya juga ya. Tapi kadang-kadang dia lagging. Jadi saya menjelaskan, saya udah tulis-tulis jauh, tetapi sinyal yang terkirimnya itu mengalami delay, keterlambatan gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, bahkan kadang-kadang malah beku, freeze ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, tolong kasih tahu saya. Jelas ya, intinya itu. Nah, hal lain yang saya ingin sampaikan, kunci keberhasilan Anda dalam belajar sebetulnya adalah mengerti setiap bagian yang kita bahas. Ya, Anda tentu saja bisa lakukan persiapan. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya silabus dan lain-lain, sehingga Anda bisa melakukan persiapan dengan lebih baik. Ya. Lalu pada saat kuliah, ketika dijelaskan suatu materi Anda tidak ngerti, maka sebenarnya paling efektif adalah segera mungkin Anda langsung bertanya gitu ya, menyampaikan bahwa belum mengerti atau
seperti apa ya, atau mengajukan pertanyaan lebih bagus ya, spesifik di bagian mana yang tidak bisa diikuti dan seterusnya. Kenapa itu sangat penting? Karena ketika Anda belum mengerti satu bagian, saya menjelaskan terus, maka apa yang terjadi adalah Anda tidak bisa mengikuti bagian selanjutnya, karena materi ini seringkali adalah kait mengait gitu ya. Jadi satu bagian belum Anda pahami, lanjutannya itu seringkali terkait dengan bagian sebelumnya. Nah, celakanya kalau bagian yang Anda belum pahami itu diperlukan sangat penting untuk pembahasan yang lagi dilakukan. Jelas ya? Nah, jadi kuncinya adalah paling efektif Anda menyampaikan kesulitan yang Anda hadapi dalam mengikuti perkuliahan. Makin cepat Anda lakukan itu, makin cepat Anda hal tersebut teratasi, itu makin baik. Ya, tidak akan menjadi hambatan buat Anda dalam proses pembelajaran. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, sekarang saya akan masuk lebih lanjut. Kita akan lihat materi kelasnya ya. Saya akan tayangkan di sini supaya apa? Dan akan saya jelaskan ya sebentar. Oke. Nah, Anda udah bisa lihat ya silabusnya. Jadi kode mata kuliah ini MS 5121. Udah kelihatan belum di tempat Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Ya. Nah, bebannya 3 SKS, ini bersifat wajib jalur istilahnya ya. Artinya apa? Untuk yang mengambil jalur peminatan konversi energi, maka mata kuliah ini menjadi suatu kewajiban. Gitu Benar, ya Pak. kira-kira. Ya, Jadi hijau, Pak, lah kayaknya, Pak. jadi hijau. Iya. Kameranya, Pak. Oh, kenapa ya di tempat saya hijau polos? Oh iya ini. Hijau pecah, Pak. Mm-mm. Nah, sebentar. Ya nih MS Teams di saya memang agak aneh nih. Saya agak curiga dari kemarin itu. Coba saya matikan dulu kameranya, hidupkan lagi. Tuh kayaknya MS Teams-nya nih. Saya matikan kameranya juga dia tetap seperti itu. Oh itu kan nyala lagi ya, Ten. Tadi sempat jalan, Pak. Sempat Video lagi. jalan sebentar makanya. Nah itu jalan kan ya, terus hijau lagi. Dari mana nih nggak benarnya? Wow. Coba saya ganti apa ya ini. Tetap ya hijau. Hijau, Sebentar, kalau gitu saya keluar mungkin aplikasinya atau apa ya. Sebentar. Sekarang oke ya. Coba. Ya, Pak. Oke, Pak. Semoga oke terus nih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Anda udah lihat
mata kuliah ini 5121 ya. Nah, isinya apa sebenarnya? Tadi saya di awal sekali saya sudah jelaskan secara singkat ya. Intinya memberikan bekal cara menghitung atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan matematik ya intinya di bidang konversi ya dengan bantuan
Halo? Halo Pak. Ya, Pak. Halo Pak. Tadi sampai mana ya? Ternyata saya ngomong cukup banyak, udah terlempar dari MS Teams-nya. Sampai mana tadi terakhir yang Anda dengar? Tadi sampai di awal Pak, masih di awal tadi. Di awal Pak Masian Pak. Saat mau bilang MATLAB gitu Pak. Waduh. Oke, saya ulang lagi deh. Ya. Sekarang kok banyak gangguan ya ternyata ini juga. Oke, sampai ini udah tujuan apa silabus isinya kira-kira apa? Baru sampai Silabus situ, Pak, lengkap. tadi. Belum sampai situ Pak. Belum ya? Masih Oh. di awal banget Pak tadi Pak. Oke, jadi intinya gini. Tadi saya udah beberapa kali sampaikan tapi nggak tahu sempat nembus ke sana nggak ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya membekali peserta mahasiswa ya dalam hal ini untuk menerapkan matematik lalu dengan menghitung pada saat menghitungnya itu dengan memanfaatkan software, intinya itu ya. Garis besarnya itu. Nah, mungkin saya langsung aja lihat ke silabus lengkap di sini ya. Kalau kita amati silabus lengkap di sini di sini dijelaskan ya cakupan-cakupan atau materi-materi yang dicakup di dalam perkuliahan ini ya. Misalnya saya mulai dari yang Permisi, Pak. sederhana. Kenapa? Belum ada tampilannya Pak. Oh, belum masuk itunya sebentar. Kenapa belum masuk? Sebentar, saya lihat. Oh, kameranya sebelum saya nyalakan. Oke, terima kasih. Hijau lagi ya? Jadi hijau lagi Pak. Ini kayaknya tim saya nggak benar nih. Kemarin ini juga saya rapat hijau-hijau terus gitu. Sebentar, saya keluar dari software dari OBS-nya.
Udah ya sekarang, nggak hijau ya. Mudah-mudahan awet. Tapi zoom Oke. banget, Pak. Hah? Tadi nge-zoom banget, Pak. Udah Yang mana? enggak sekarang. Udah tidak. Oh Udah iya, tidak sekarang. Aman. makanya jadi banyak yang aneh nih. Memang belum lama beberapa mungkin seminggu yang lalu saya baru update nih MS Teams-nya. Kayaknya MS Teams yang ini malah nggak benar nih. Nanti saya coba update lagi lah. Oke, saya kembali ya. Teruskan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Anda udah lihat ya kursor saya kelihatan di sana. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di bagian silabus lengkap ini di sini dicantumkan ya cakupan materinya. Yang pertama di sini misalnya pencarian akar ya. Misalkan kita punya fungsi Yang lagi. Mohon maaf Pak, di saya suara Bapak terputus. Sama ini di saya juga nih. Slide-nya juga nggak muncul ya tadi kalau di saya sih. Ada yang sama. Kalau ini masih muncul silabusnya sih, Pak. Nah, di saya malah nggak ada, cuma peserta aja. Apa keluar dulu aja ya? Mesti restart coba. Saya izin keluar dulu, saya coba masuk lagi. Sedang mute, Pak. Halo. Kita pindah ke Google Meet saja ya. Kita coba. Saya curiga MS Teams saya yang nggak benar. Baik, Pak Nathan. Linknya saya taruh di chat. Semua udah copy karena saya mau stop ini MS Teams-nya. Chat Chat saya nggak jalan nih, Pak. nggak bisa Chat nggak dibuka. jalan. Chatnya nggak jalan. Nggak Iya, ada jadi chatnya, Pak. ikonnya mati, Pak, nggak bisa diklik, Pak. Oke. Kok gitu saya taruh di CX lagi ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. semua ambil dari CX. Oke. Baik, Nah, Pak. ya.
Oke, saya matikan ini. Baik, Pak.